Pernahkah kamu membayangkan seorang raja besar, penguasa sebuah kerajaan kuat, tiba-tiba menghilang begitu saja dari dunia, tanpa makam, tanpa jasad, tanpa penjelasan? Cerita ini membawa kita ke tanah Sunda ratusan tahun lalu, ketika kerajaan Pajajaran berdiri sebagai salah satu kekuatan besar di Nusantara. Di pusat kota Pakuan, berdiri istana kerajaan tempat seorang raja legendaris memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Namanya dikenal luas dalam legenda tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya raja, tapi pelindung, pemimpin, dan simbol kejayaan Pajajaran. Di masa pemerintahannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan damai. Sungai-sungai mengalir tenang melewati kota, membawa kehidupan bagi sawah dan desa-desa di sekitarnya. Namun di balik kedamaian itu, dunia di luar Pajajaran mulai berubah. Di sepanjang pantai utara Jawa, pelabuhan-pelabuhan kecil mulai ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Mereka datang dari Arab, India, dan Tiongkok, membawa rempah, sutra, dan gagasan baru. Bersama perdagangan, sebuah pengaruh besar mulai menyebar di tanah Jawa, agama Islam. Kota pelabuhan kecil berubah menjadi pusat kekuatan baru. Salah satu kekuatan baru itu adalah Cirebon, dipimpin oleh tokoh yang dihormati, Sunan Gunung Jati. Perubahan ini perlahan mulai mempengaruhi wilayah yang selama ini berada di bawah Pajajaran. Di Istana Pakuan, para penasihat mulai merasa gelisah. Laporan demi laporan datang dari para pengintai kerajaan. Beberapa wilayah pesisir mulai lepas dari pengaruh Pajajaran. Ancaman itu tidak datang dengan pedang, tapi dengan perubahan zaman. Di malam yang sunyi, sang raja sering berjalan sendirian di taman istana. Ia memikirkan masa depan kerajaan dan nasib rakyatnya. Suatu malam, seorang resi tua datang membawa sebuah peringatan yang aneh. Ia berkata, kerajaan besar sering tidak runtuh karena musuh, tapi karena zaman yang berubah. Kata-kata itu terus terngiang di pikiran sang raja. Tahun-tahun berlalu, dan tekanan terhadap Pajajaran semakin besar. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak pernah diperkirakan siapapun. Suatu pagi, Prabu Siliwangi memanggil para pejabat kerajaan. Ia memberi beberapa perintah terakhir tentang pemerintahan. Namun tidak ada yang tahu, itu adalah hari terakhir mereka melihat sang raja di istana. Tanpa pasukan besar, tanpa upacara kerajaan, ia meninggalkan Pakuan. Tujuan mereka adalah sebuah tempat yang dianggap suci, Gunung Salak. Gunung itu sejak lama dipercaya sebagai tempat yang dekat dengan dunia para leluhur. Rombongan kecil itu terus berjalan masuk ke hutan. Semakin jauh dari kota, semakin sunyi perjalanan mereka. Hingga akhirnya, di suatu tempat yang sangat sunyi, sang raja berhenti. Ia menoleh kepada para pengikutnya dan berkata, "Perjalanan kalian cukup sampai di sini." Para pengikutnya tidak berani bertanya. Kemudian Prabu Siliwangi berjalan lebih jauh, sendirian. Kabut turun perlahan, menelan sosok sang raja. Dan sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Kerajaan Pajajaran perlahan melemah setelah kepergiannya. Namun yang paling aneh, tidak ada makam bagi raja sebesar Prabu Siliwangi. Sebagian orang percaya ia tidak mati, tapi moksa. Ada juga legenda yang mengatakan ia berubah menjadi harimau putih, penjaga tanah Sunda. Legenda itu masih hidup sampai hari ini. Karena kadang dalam sejarah, yang paling abadi bukan kerajaan atau kekuasaan, tapi misteri yang tidak pernah terjawab.